Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Bagaimana kabar? Semuanya sehat, bukan? Mari kita menerima firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Injil Matius pasal 22, ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Saya bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin dari antara kita sudah ada yang pernah mengadakan pesta, seperti pesta pernikahan anak atau putri kita. Coba, bagaimanakah sikap kita bila orang-orang yang sudah lama kita undang ternyata tidak mau datang? Pasti kita akan sakit hati, pasti kita akan marah, bukan? Seperti itu jugalah raja yang mengadakan pesta dalam perumpamaan Yesus ini. Tamu-tamu sudah lama diundang untuk makan gratis, tidak perlu bawa kado, tidak perlu bawa tupak. Dan makanan yang disediakan adalah makanan yang sangat banyak dan makanan yang terbaik. Tetapi tamu-tamu undangan itu tidak mau datang. Lalu raja itu menyuruh pegawainya untuk menjemput ke rumah masing-masing. Tetapi mereka juga tetap tidak mau datang dengan berbagai dalih, berbagai alasan. Itu yang membuat raja itu menjadi marah besar. Hal itu patut, bukan? Dia patut marah. Saudara, ini adalah perumpamaan. Inilah gambaran orang Israel dan juga gambaran manusia sepanjang abad. Bila kita hubungkan dengan khotbah minggu lalu,
Dikatakan di sana bahwa Tuhan telah mengadakan segala hal yang terbaik bagi Israel, membebaskan mereka dari perbudakan, lalu menjadikan mereka menjadi bangsa terbesar dan bangsa paling disegani di dunia. Tetapi mereka selalu menghina Tuhan dengan perbuatan jahat mereka, dengan menyembah dewa-dewa lain. Dan puncak kejahatan mereka adalah ketika Yesus, ketika Mesias yang telah lama dijanjikan Allah itu untuk menyelamatkan manusia itu, ketika Mesias itu datang, mereka menolak, bahkan mereka membunuhnya. Itulah penolakan yang sangat-sangat jahat. Dan itulah gambaran manusia sepanjang abad. Allah sudah menawarkan keselamatan bagi manusia, tetapi masih banyak orang yang berdalih dan tidak mau datang. Saudaraku, hari ini mari kita mencoba menghadapkan perumpamaan ini kepada diri kita masing-masing. Apakah kita juga sudah mau memenuhi undangan Tuhan kepada kita? Isi undangan Tuhan kepada kita adalah, terimalah Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, supaya kamu selamat dan kelak akan memasuki hidup kekal. Itu isi undangan Tuhan setiap saat kepada seluruh manusia. Pertanyaannya, tanya diri masing-masing, apakah kita sudah menerima, memenuhi undangan itu? Kalau saya tidak salah, saudaraku, ternyata masih banyak orang yang menolak undangan itu dengan banyak dalih, bukan? Dan dalih mereka hampir sama dengan apa yang terjadi dalam perumpamaan ini. Yang pertama dan yang terbanyak adalah orang menolak dengan alasan bisnisnya, alasan sawahnya. Mereka lebih mementingkan pekerjaannya, usahanya, karirnya ketimbang Tuhan. Bagi mereka ini mencari uang lebih menguntungkan, mencari uang yang lebih menguntungkan, lebih baik daripada mencari Tuhan. Mereka takut tidak makan bila mereka diundang datang ke gereja. Padahal coba lihat, saudaraku, apakah mereka orang-orang yang tidak mau datang ke gereja itu lebih kaya dari mereka yang rajin ke gereja? Coba lihat. Ternyata tidak, bukan. Mengapa? Karena ketika kita datang ke gereja, kita menerima firman Tuhan yang memberikan kita semangat baru, memberikan kita inspirasi baru. Pulang dari gereja, maka pikiran kita akan dipenuhi dengan inovasi-inovasi baru. Datang ke gereja dan menerima firman Tuhan dengan baik, itu sama seperti kita mencas baterai hidup kita, sehingga kita semakin kuat, semakin hebat. Tetapi mereka yang tidak mau datang, diundang masuk ke gereja menerima firman Tuhan, mereka akan tetap lowbat, bukan? Dan alasan yang kedua, mereka menolak karena asik menikmati hartanya. Mereka ini adalah orang-orang yang asik menikmati berkat Tuhan, tetapi melupakan Tuhan, si pemberi berkat itu sendiri. Itulah pergumulan kita sekarang. Banyak orang ketika belum memiliki harta, ketika belum memiliki jabatan, dia sangat khusyuk berdoa, sampai menangis meminta berkat dari Tuhan. Tetapi coba lihat, ada dari mereka setelah Tuhan memberi berkat itu, mereka justru melupakan Tuhan, bahkan tidak sedikit menggunakan berkat itu untuk menghina, untuk melawan Tuhan. Dan dalih yang ketiga, ada yang membuat keluarga menjadi dalihnya. Alasan sibuk mengurus keluarga, sibuk mengurus anak-anak yang masih kecil.
Ya, ketika kecil itu alasannya, tetapi sesudah anaknya itu besar, lebih besar lagi, itu juga menjadi alasannya. Tetap sibuk, tetap sibuk. Bahkan sesudah jadi opung-opung, sesudah jadi nenek kakek, mereka mengatakan sibuk mengurus, menjaga cucunya. Jadi MC Amang katanya, momong cucu katanya. Mereka lebih mementingkan keluarganya, anak-anaknya, cucunya ketimbang Tuhan yang memberikan anaknya dan cucu-cucunya itu kepada mereka. Tetapi di samping itu, saudaraku, masih ada mungkin alasan lain. Banyak orang menolak karena lebih suka dengan kenikmatan dunia ini. Apalagi di zaman kita sekarang, daya tarik dunia ini sangat kuat. Dan itu di-share di media-media sosial, diiklankan melalui TikTok, melalui Facebook, dan lain-lain. Sehingga semakin banyak orang yang mementingkan itu ketimbang menikmati kebersamaan dengan Tuhannya. Tetapi masih ada juga yang berdalih bahwa mereka tidak memerlukan Tuhan. Ada yang semakin banyak orang yang merasa bahwa mereka tidak memerlukan Tuhan. Karena mereka merasa kemampuan mereka sudah cukup. Dan mungkin ke depan, saudaraku, ini akan semakin banyak. Seiring dengan perkembangan teknologi manusia yang begitu hebat, sepertinya manusia sudah bisa membuat dan melakukan semuanya tanpa Allah. Itu pikiran mereka. Tetapi benarkah itu, saudaraku? Benarkah ada manusia yang tidak memerlukan Tuhan? Pasti dalih itu salah. Buktinya, barusan kita alami datangnya pandemi akibat virus COVID-19 yang tidak kasat mata itu, yang tidak kelihatan itu, tetapi bisa membuat dunia ini hampir berhenti. Itu menunjukkan bahwa ternyata teknologi pengetahuan manusia dengan segala kekayaannya tidak bisa membendungnya. Dan mari kita ingat apa yang Tuhan lakukan di peristiwa Menara Babel itu. Peristiwa Menara Babel itu mengingatkan kita bahwa semua manusia memerlukan Tuhan. Karena manusia selalu terbatas tanpa Tuhan. Hanya bersama Tuhan orang-orang percaya dapat melakukan segala-galanya. Tetapi alasan yang paling parah, saudaraku, ada orang yang membuat dalihnya seperti ini. Mereka katakan begini: untuk apa datang ke gereja? Karena pengurus gereja itu asik berantam saja. Atau mereka mengatakan itu penetua itu banyak yang menjadi penjudi, yang pemabuk, berlaku kasar, dan lain-lain. Mereka semua mendaftarkan kesalahan orang lain, lalu menjadikan kesalahan orang lain itu menjadi dalihnya. Mereka membuat kesalahan orang lain menjadi alasan mereka. Padahal, apakah mereka yang akan membawa kita ke sorga? Pasti tidak, bukan. Yang membawa kita ke sorga adalah Yesus. Karena itu, saudaraku, jangan biarkan dirimu menolak Yesus hanya karena kesalahan atau keburukan orang lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari nats ini kita lihat bahwa dalih banyak orang menolak undangan Tuhan adalah hal-hal yang perlu dalam hidup ini. Apakah itu benar kita perlukan dalam hidup? Ya, benar, saudaraku. Benar bahwa banyak hal yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kita butuh makan, kita membutuhkan sekolah, kita membutuhkan uang, kita membutuhkan hiburan, dan lain-lain, dan lain-lain. Tetapi ingatlah pepatah orang Batak yang mengatakan, unak tading narumikot alanyaka narikot. Jangan tinggalkan hal yang terutama hanya karena hal-hal yang penting di dunia ini.
Jangan abaikan hidup kekalmu hanya untuk mengurusi hidup yang hanya sekitar 70 hingga 90 tahun ini. Lalu pertanyaannya berikutnya, saudaraku. Mengapa bisa manusia menjadikan hal-hal duniawi ini menjadi dalihnya? Mungkin sekali di sini salah satu letak persoalannya, yaitu karena kita tidak menyadari betapa nikmatnya hidangan dan betapa nikmatnya pesta yang telah disediakan Tuhan Yesus bagi kita. Bila kita memahami betapa nikmatnya, betapa hebatnya, betapa megahnya, betapa indahnya surga, hidup kekal yang akan Tuhan berikan kepada kita, itu akan membuat kita tetap merindukannya. Orang-orang seperti itu akan terus menyanyikan, "Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana." Dan bila kita mau datang memenuhi undangan Tuhan Yesus dengan percaya dan mau menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat kita, maka semuanya kenikmatan, kemegahan, keindahan itu akan kita nikmati. Tetapi sebaliknya, bila Tuhan sudah memanggil dan kita tidak memberi jawaban yang baik, maka Tuhan akan marah. Karena itu merupakan penghinaan bagi Tuhan, dan hukuman beratlah yang akan kita terima. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah para undangan pertama itu menolak, maka Tuhan memanggil orang-orang lain, yaitu mereka yang sebelumnya tidak diundang. Itulah yang Tuhan lakukan setelah Israel menolak Tuhan Yesus. Maka Tuhan menawarkan keselamatan itu kepada bangsa lain, sehingga siapapun yang mau percaya dan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan juru selamatnya, dari bangsa manapun, dari kasta manapun, betapapun jahatnya, mereka pasti akan diterima. Tuhan menyambutnya, dan Tuhan pasti memberikan keselamatan bagi mereka. Dan itu yang membuat kita ikut di sana. Orang Batak diberi kesempatan juga untuk mewarisi keselamatan itu. Itu memastikan, saudaraku, bahwa pada akhirnya pesta itu menjadi penuh. Kerajaan Allah akan dipenuhi oleh orang-orang dari seluruh dunia yang akan percaya kepada Tuhan Yesus dan yang akan diselamatkan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa bila saudara tidak mau mengikuti undangan itu, maka si tuan rumah itu akan malu karena tidak ada orang. Oh tidak. Orang-orang dari seluruh bangsa akan memenuhi kerajaan Allah, tetapi saudara tidak akan pernah diberi lagi kesempatan bila saudara menolak undangan itu. Dan yang hadir itu adalah orang-orang yang sebenarnya tidak berhak, yang sebenarnya tidak layak, tidak diundang, tetapi mereka adalah orang-orang yang diberi kasih karunia. Tetapi saudaraku, tidak berhenti di sana. Ternyata ada juga syaratnya. Apa itu? Harus mengenakan pakaian pesta. Yang tidak berpakaian pesta pasti diusir, bahkan dihukum dengan hukuman berat. Lalu pertanyaannya adalah, apakah pakaian pesta itu? Pasti itu bukanlah baju yang mahal, bukanlah baju yang indah, bukan. Tetapi logikanya begini, raja itu sudah mengundangnya dengan hormat. Seharusnya dia menghormati raja itu dengan menggunakan pakaian yang layak, yang telah disediakan oleh raja itu untuk dikenakan memasuki pesta itu.
Ingat saudaraku, pakaian yang kita kenakan menghadiri pesta seseorang adalah tanda penghormatan kita kepada orang yang berpesta itu. Coba, bila saudara mengundang saya ke pesta pernikahan anakmu, lalu saya datang maaf dengan menggunakan celana pendek, saya datang dengan berkaus oblong yang sobek-sobek dan menggunakan sandal jepit yang kusam. Saudaraku, bukankah itu penghinaan bagi si hasuhuton, bagi si tuan rumah itu? Demikian juga dengan kita terhadap Tuhan. Bila Tuhan sudah mengundang kita untuk menikmati keselamatan itu, maka selayaknya lah kita menanggapinya dengan rasa hormat. Pertanyaannya, di mana rasa hormatnya? Saudaraku, kita harus sadari bahwa mereka-mereka yang tidak menggunakan, yang diundang itu adalah kita. Mari kita hubungkan dengan Wahyu 19 ayat 8, dikatakan di sana bahwa pakaian pesta itu sudah disediakan bagi kita, dan tugas kita hanya mengenakannya, hanya memakainya. Ini menggambarkan bahwa Tuhan telah menyediakan keselamatan itu bagi kita, bukan karena usaha kita, tetapi semata-mata hanya karena anugerah, hanya karena kasih karunia, sola gratia Tuhan saja. Tugas kita sekarang adalah kita harus terus belajar mengenakan, memakai perilaku yang sesuai dengan keinginan Tuhan, yaitu hidup yang hanya mengandalkan kasih karunia, hidup yang mau bertobat, meninggalkan semua cara hidup yang lama, tetapi kita terus belajar hidup dalam kekudusan sesuai dengan firman Tuhan, yaitu hidup di dalam kasih, hidup sebagai anak-anak terang. Itulah orang yang terpilih, yang mampu menunjukkan identitasnya sebagai mempelai perempuan dari Tuhan Yesus, sebagai tamu-tamu terhormat dari pesta Tuhan Yesus. Tetapi orang yang menyebut dirinya percaya kepada Yesus, yang menyebut dirinya sudah dibaptis, tetapi hidup dengan pola hidup, dengan cara hidup yang lama, yang tidak ada pertobatan, maka mereka hanyalah orang-orang yang terpanggil tetapi tidak terpilih. Dan orang-orang yang terpanggil tetapi tidak terpilih itu pasti tidak akan turut menikmati indahnya pesta sorgawi itu. Ingatlah saudaraku, keselamatan adalah anugerah Tuhan. Tetapi hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan adalah tanggung jawab kita, adalah keharusan bagi kita, sehingga kita menjadi orang yang terpilih. Karena itulah kita dinasihati, kerjakanlah keselamatanmu, seperti tema tahun profesionalisme di HKBP tahun ini. Hari ini saudaraku, mari kita tanya diri kita masing-masing, apakah kita sudah menjadi Kristen yang terpilih, atau kita masih sekedar terpanggil? Mari teruslah berusaha agar kita jangan hanya menjadi Kristen yang terpanggil, tetapi harus yang terpilih, yang akan turut menikmati indahnya pesta sorgawi itu. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh menggembirakan, bahwa oleh kasih karunia-Mu Engkau mengundang kami turut dalam pesta raya di kehidupan kekal bersama Tuhan Yesus. Tetapi tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu,
agar kami tetap membangun diri kami, agar tetap menggunakan pakaian pesta, dengan terus berusaha menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang mampu membuahkan buah-buah iman dan hidup seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami layak memasuki dan menikmati indahnya hidup kekal itu. Ya Tuhan, berkatilah kami satu persatu dalam pekerjaan dan dalam seluruh usaha, bisnis, dan studi kami, sehingga kami selalu berhasil. Berkati kami dalam kesehatan, sehingga seluruh sakit penyakit menjadi sembuh. Berkati kami dalam keluarga, sehingga keluarga kami tetap penuh damai sejahtera. Berkatilah seluruh pelayan di gereja-Mu, terutama seluruh usaha penginjilan, agar semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang terpilih memasuki hidup kekal. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berkatilah bangsa dan negara kami agar tetap bersatu dalam damai. Berkatilah seluruh pemimpin bangsa kami dari pusat hingga ke daerah, agar mereka tetap memerintah dalam takut akan Tuhan, memihak kepada kepentingan rakyat, dan mau melakukan keadilan. Terpujilah Engkau Tuhan yang Maha Mulia, gunung batu andalan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.